Suatu pagi yang cerah, Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal kedua tahun 2025. Angka yang dirilis, 5,12%, langsung menjadi sorotan utama di berbagai media. Di atas kertas, angka ini tampak seperti kabar baik yang patut dirayakan. Grafik-grafik ekonomi menunjukkan tren positif, seolah-olah perekonomian nasional sedang melaju kencang. Namun, di tengah euforia pemberitaan, justru muncul gelombang pertanyaan dari masyarakat. Alih-alih optimisme, publik malah merasa bingung dan heran. Banyak yang merasa angka ini jauh dari kenyataan sehari-hari. Pedagang di pasar tradisional mengeluhkan omset yang terus menurun. Karyawan pabrik dihantui kecemasan akan pemutusan hubungan kerja, dan harga kebutuhan pokok terus merangkak naik tanpa henti. Bagi sebagian besar masyarakat, angka pertumbuhan ekonomi 5,12% terasa seperti dongeng di tengah kenyataan hidup yang semakin berat. Banyak keluarga harus berhemat, menghitung setiap rupiah demi mencukupi kebutuhan harian. Kesenjangan antara data resmi yang diumumkan pemerintah dan pengalaman sehari-hari masyarakat semakin terasa nyata. Diskusi hangat pun bermunculan, baik di warung kopi maupun di media sosial. Tak hanya masyarakat biasa, para ekonom dan pelaku bisnis pun dibuat terkejut. Mereka mempertanyakan keakuratan data yang dirilis BPS. Sebab, prediksi mereka selama ini justru jauh di bawah 5%. Banyak analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan stagnan, bahkan melambat. Angka BPS yang melampaui ekspektasi paling optimis menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya keliru membaca situasi ekonomi, para ahli atau BPS? Perdebatan pun semakin memanas di ruang publik. Validitas dan kredibilitas data negara kini dipertanyakan secara terbuka. Banyak pihak menuntut transparansi dan penjelasan lebih lanjut dari BPS. Bagaimana mungkin ekonomi bisa tumbuh pesat sementara daya beli masyarakat melemah dan pabrik-pabrik justru mengurangi produksi? Pertanyaan ini terus bergema di berbagai kalangan. Kini, angka 5,12% bukan sekadar data statistik, melainkan simbol jurang persepsi yang semakin lebar antara pemerintah dan rakyat. Alih-alih menyatukan, angka ini justru memicu keraguan dan perdebatan. Kontroversi pun memasuki babak baru, menandai ketidakpastian yang masih akan terus berlanjut. Begitu angka 5,12% diumumkan, media sosial langsung meledak. Dalam hitungan menit, ribuan komentar bermunculan, membanjiri lini massa dengan reaksi beragam. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang langsung mempertanyakan kebenaran data tersebut. Komentar sinis dan skeptis membanjiri unggahan berita. Banyak yang menulis, angka ini dari mana? Kok rasanya jauh dari kenyataan? Tak sedikit pula yang membagikan pengalaman pribadi sebagai pembanding. Ekonomi siapa yang tumbuh? Saya baru kena PHK, warung teman sepi. Cerita-cerita seperti ini viral, memperkuat narasi bahwa data resmi seringkali tak sejalan dengan realita di lapangan. Netizen tak lagi menerima data pemerintah mentah-mentah. Mereka membandingkan dengan pengalaman pribadi, berdiskusi di grup WhatsApp, bahkan mencari sumber data alternatif untuk memastikan kebenarannya. Media sosial jadi ruang curhat dan protes kolektif, menandai krisis kepercayaan pada data resmi. Setiap unggahan menjadi ajang diskusi, bahkan perdebatan tentang siapa yang benar dan siapa yang harus bertanggung jawab. Dulu, data BPS dianggap mutlak. Kini, publik kritis dan menuntut penjelasan. Mereka ingin tahu proses di balik angka, bukan sekadar hasil akhirnya. Ketika data tak sesuai realita, masyarakat tak tinggal diam. Mereka menuntut transparansi, meminta pemerintah membuka proses pengumpulan dan pengolahan data. Ledakan digital ini bukan sekadar keluhan, tapi sinyal bahwa komunikasi satu arah tak lagi cukup. Publik ingin dialog, ingin didengar, dan ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah tak bisa hanya melempar angka dan berharap dipercaya. Setiap pernyataan kini diuji, dikritisi, dan dibandingkan dengan fakta di lapangan. Setiap data kini harus dijelaskan secara logis dan transparan. Penjelasan yang gamblang dan mudah dipahami menjadi tuntutan utama masyarakat. Era baru telah tiba. Data harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Kepercayaan hanya bisa dibangun lewat keterbukaan, dialog, dan partisipasi bersama. Di tengah skeptisisme, netizen Indonesia mengekspresikan keresahan lewat plesetan. BPS tak lagi sekadar Badan Pusat Statistik. Muncul biar Prabowo senang, Biro Pusat Settingan, hingga Badan Pembohong se-Indonesia. Humor jadi senjata kritik, menandakan ketidakpercayaan yang mendalam.
Plesetan ini menyindir dugaan data dipoles demi kepentingan politik. Setiap plesetan viral menambah suara keraguan publik. Nama resmi BPS kini jadi bahan olok-olok, tanda legitimasinya mulai goyah. Fenomena ini lebih dari sekadar hiburan, ini alarm keras bagi pemerintah. Bukan soal angka lagi, tapi soal kepercayaan. Mengembalikan kepercayaan jauh lebih sulit daripada sekadar klarifikasi data. Para ekonom sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5% berdasarkan indikator makro dan mikro. Ketika BPS mengumumkan 5,12%, para ahli terkejut. Indef, Celios, dan Core memproyeksikan pertumbuhan maksimal 5% bahkan lebih rendah. Konsensus mereka, ekonomi justru melambat, bukan melesat. Faktor utama daya beli masyarakat melemah pasca Lebaran, konsumsi menurun, penjualan retail lesu. Sektor manufaktur pun menunjukkan kontraksi, bukan ekspansi. Dunia usaha menghadapi ketidakpastian, baik domestik maupun global. Dengan sinyal-sinyal ini, sulit membayangkan ekonomi tumbuh di atas 5%. Perbedaan tajam antara prediksi dan data BPS jadi anomali yang butuh penjelasan ilmiah. Kenapa angka 5,12% terasa janggal? Jawabannya sederhana, dompet rakyat. Angka pertumbuhan ekonomi memang terlihat mengesankan di atas kertas, tapi apakah benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat? Banyak orang bertanya-tanya, mengapa angka ini tidak sejalan dengan realita yang mereka alami? Konsumsi rumah tangga adalah mesin utama ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari separuh PDB. Setiap transaksi di pasar, setiap belanja di toko, semuanya berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jika ekonomi tumbuh pesat, logikanya masyarakat giat belanja. Seharusnya, toko-toko ramai, pasar penuh, dan masyarakat merasa lebih leluasa membelanjakan uangnya. Tapi faktanya, daya beli melemah. Banyak keluarga kini harus lebih berhati-hati mengatur pengeluaran, bahkan untuk kebutuhan pokok. Indeks kepercayaan konsumen turun, menandakan masyarakat makin pesimis. Mereka khawatir akan masa depan ekonomi, sehingga menahan diri untuk belanja lebih banyak. Inflasi pangan menekan pengeluaran, gaji stagnan, harga kebutuhan pokok naik. Setiap hari, harga-harga di pasar terus merangkak naik, sementara pendapatan tidak ikut bertambah. Anggaran untuk belanja non-esensial dipangkas, konsumsi real menurun. Banyak orang memilih menunda pembelian barang-barang sekunder, bahkan hiburan pun mulai dikurangi. Penjualan retail melambat, kepercayaan konsumen turun, semua indikator menekan konsumsi. Toko-toko sepi, dan grafik penjualan menunjukkan tren menurun. Jadi, dari mana datangnya pertumbuhan konsumsi yang besar? Apakah ada faktor lain yang luput dari perhatian, ataukah data yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan? Angka statistik terasa hampa jika tak sejalan dengan pengalaman mayoritas warga. Data yang indah di laporan pemerintah bisa terasa asing jika tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah sumber utama keraguan publik terhadap data BPS. Ketika angka-angka tidak selaras dengan realita, wajar jika masyarakat mempertanyakan kebenarannya dan menuntut penjelasan yang lebih transparan. Keraguan makin kuat saat angka BPS dibandingkan dengan indikator lain. Indef menyebut, data BPS bertentangan dengan setidaknya 12 indikator ekonomi kunci. PMI manufaktur misalnya, justru menunjukkan kontraksi saat BPS klaim pertumbuhan tinggi. Penjualan retail menurun, Asosiasi Pengusaha Retail mengeluh bisnis lesu. Data impor barang modal dan bahan baku, serta pertumbuhan kredit juga tak menunjukkan lonjakan. Semua indikator ini membentuk gambaran ekonomi yang melambat, bukan berlari kencang. Kontradiksi inilah yang membuat klaim pertumbuhan tinggi sulit diterima. Data BPS terasa terisolasi dari realita lapangan. Inilah bahan bakar utama kontroversi. Klaim pertumbuhan sektor manufaktur 5,68% jadi sorotan. Padahal, data PMI manufaktur menunjukkan kontraksi dan kontribusi manufaktur ke PDB justru turun. Fenomena ini disebut deindustrialisasi prematur, sektor industri menyusut sebelum negara mapan. Implikasinya besar, ancaman PHK massal, pabrik tutup, lapangan kerja hilang. Bagaimana mungkin sektor yang menyusut dilaporkan tumbuh pesat? Para ahli menuntut transparansi subsektor mana yang tumbuh. Tanpa data detail, angka pertumbuhan manufaktur hanya menutupi masalah struktural. Ancaman deindustrialisasi nyata, dan publik butuh penjelasan.
Ketidakpuasan pada data BPS berujung pada langkah formal Helios mengadu ke United Nations Statistics Division. Tujuannya audit independen atas metodologi dan proses pengumpulan data BPS. Jika ada intervensi politik, itu melanggar prinsip statistik global. Di dalam negeri, Indef dan CORE juga mendesak transparansi penuh dari BPS. Publikasikan metodologi, data mentah, dan asumsi perhitungan PDB. Hanya dengan membuka dapur data, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Pemerintah masih defensif membantah manipulasi tanpa membuka data. Tanpa transparansi, keraguan akan terus tumbuh. Gugatan ke PBB dan desakan publik adalah bagian dari pendewasaan demokrasi. Kontroversi ini bermuara pada satu isu kepercayaan. Data ekonomi adalah kompas kebijakan. Jika salah, kebijakan pun meleset. Pemerintah bisa salah langkah jika percaya ekonomi tumbuh pesat, padahal realitanya lesu. Dampaknya, bantuan sosial kurang, program subsidi tertunda, rakyat makin tertekan. Bagi dunia usaha, data kredibel adalah dasar keputusan investasi. Data yang diragukan membuat investor ragu menanam modal. Krisis kepercayaan pada data lebih berbahaya dari sekadar angka yang meleset. Kredibilitas data adalah fondasi kontrak sosial negara dan rakyat. Mengembalikan kepercayaan publik adalah PR terbesar BPS dan pemerintah. Ini bukan soal membela angka, tapi menjaga masa depan bangsa.